Mantan pelatih timnas Uzbekistan, Timur Kapadze, dikabarkan siap menjadi pelatih kepala timnas Indonesia setelah posisi tersebut kosong ditinggalkan Patrick Kluivert. Kapadze dilaporkan telah menyatakan kesiapannya untuk memimpin timnas Indonesia setelah menyelesaikan tugasnya sebagai asisten pelatih timnas Uzbekistan. Dikutip dari media asal Uzbekistan, Zamin, Kapadze mengungkapkan kesiapannya untuk menerima tawaran dari Indonesia. "Saya siap untuk memimpin timnas Indonesia. Saya saat ini bebas dan menantikan tawaran," ungkap Kapadze. Menurut laporan, negosiasi antara Kapadze dan pihak Indonesia sudah mencapai tahap akhir. Keputusan resmi terkait penunjukan Kapadze sebagai pelatih baru diharapkan akan diumumkan dalam beberapa hari ke depan. Sebelumnya, Kapadze berhasil membawa timnas Uzbekistan lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 setelah mengamankan posisi ketiga di kualifikasi putaran ketiga zona Asia. Uzbekistan menempati peringkat kedua grup A dengan mengumpulkan 21 poin dari 10 pertandingan, terdiri dari 6 kemenangan, 3 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Meski sukses membawa Uzbekistan ke Piala Dunia pertama dalam sejarah mereka, Federasi memilih Fabio Cannavaro sebagai pelatih kepala, sehingga Kapadze kembali menjadi asisten pelatih. Setelah mendampingi Cannavaro dalam 2 pertandingan, Kapadze memutuskan untuk mencari tantangan baru. Sebelum itu, pelatih berusia 44 tahun ini menjabat sebagai asisten pelatih dari pelatih kepala Srečko Katanes dan kemudian menjadi pelatih utama setelah Katanes mengundurkan diri pada Januari lalu karena masalah kesehatan. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji menegaskan bahwa Marcelino Ferdinand akan bergabung dengan skuad timnas U22 Indonesia untuk SEA Games 2025 yang akan berlangsung di Thailand. Marcelino Ferdinand sejatinya tidak terpanggil dalam 2 kali kesempatan pemusatan latihan timnas U22 Indonesia menuju SEA Games. Namun Sumarji menyatakan bahwa pihaknya akan berusaha agar pemain AS Trenčín di Liga Slovakia itu bisa bergabung dengan tim pada saat-saat terakhir sebelum SEA Games dimulai pada bulan Desember mendatang. Ketika ditanya apakah ada pemain lain yang memiliki situasi serupa dengan Marcelino, Sumarji menjawab bahwa hanya Marcelino yang mengalami hal tersebut. Sejak bergabung dengan Trenčín dalam status pinjaman pada bulan September, Marcelino telah bermain selama total 63 menit dalam 2 laga. Dia bukan satu-satunya pemain dalam skuad SEA Games 2025 yang punya pengalaman membela timnas senior. Selain Marcelino, ada juga Rafael Struijk, Muhammad Ferrari, Mauro Zylstra, dan Ivar Jenner, yang juga pernah mentas di level senior. Ketika ditanya mengenai izin bagi pemain diaspora seperti Jenner dari FC Utrecht dan Zylstra dari FC Volendam untuk mengikuti SEA Games 2025, Sumarji menyatakan bahwa PSSI telah mengirim surat kepada klub-klub terkait. PSSI berkirim surat ke klub masing-masing, mulai dari klubnya Ivar Jenner, dan seterusnya yang di luar. "Kami berharap mereka semua bisa bergabung sampai pelaksanaan SEA Games di bulan Desember," jelasnya. Timnas Indonesia U23 akan berupaya mempertahankan medali emasnya di Thailand pada akhir tahun ini. Skuad senior Timnas Indonesia baru saja mengakhiri perjuangan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kini, PSSI memastikan bahwa tim senior akan beristirahat untuk jeda internasional November. Untuk saat ini, Indra Syafri akan fokus menemani Timnas Indonesia U23 di SEA Games 2025. Beberapa pemain abroad lainnya pun bisa dipanggil. Ivar Jenner, Justin Hubner, dan Mauro Zylstra masih masuk dalam kategori usia. Sementara itu, Elkan Bagot sudah lama tidak membela Timnas Indonesia. Terakhir kali dia tampil adalah di Piala Asia 2023 yang dimainkan pada Januari 2024. Permasalahan di Timnas Indonesia U23 bersama Shin Tae-yong menjadi akhir dari segalanya. Ketika Patrick Kluivert menjabat pun, Bagot tak pernah dipanggil. Kini, bisakah Bagot membela Timnas Indonesia U23 yang akan berlaga di SEA Games 2025? Sayangnya, baru beberapa hari lalu hal itu tidak dimungkinkan. Bagot berulang tahun yang ke-23 pada 23 Oktober 2025 lalu. Itu artinya, sang bek tengah tidak lagi memenuhi kriteria secara usia untuk SEA Games 2025. Satu-satunya Timnas Indonesia yang bisa dibela Bagot adalah di level senior. Namun dia juga tidak akan tampil dalam waktu dekat. Timnas Indonesia U17 mencetak kemenangan perdana sepanjang keikutsertaan di ajang Piala Dunia U17. Kemenangan perdana diraih setelah Garuda Asia, julukan Timnas Indonesia U17, membungkam Timnas Honduras U17 dengan skor 2-1. Hasil manis itu diraih dalam laga terakhir Grup H Piala Dunia U17 2025. Timnas Indonesia U17 menumbangkan Honduras U17 di Aspire Zone Al Rayyan, Qatar pada Senin 10 November 2025 malam WIB. Dalam laga tersebut, 2 gol Timnas Indonesia U17 dicatatkan Evandra Florasta dan Fadli Alberto. 3 poin ini menandakan kemenangan pertama Timnas Indonesia U17 di ajang Piala Dunia U17.
Garuda Asia diketahui sudah 2 kali mengikuti turnamen sepak bola paling bergengsi usia 17 tahun tersebut. Pada edisi 2023, Timnas Indonesia U17 bertindak sebagai tuan rumah. Namun sayang mereka tak mendapatkan satu pun kemenangan. Kemenangan ini membuka peluang Timnas Indonesia U17 untuk lolos ke fase gugur sebagai salah satu dari 8 tim peringkat ketiga terbaik. Pasukan Nova Arianto saat ini menduduki posisi ketiga klasemen sementara dengan koleksi 3 poin. Di klasemen peringkat ketiga terbaik, mereka menempati posisi 9 dengan selisih gol -5. Kini Evandra Florasta dan kolega tinggal menunggu hasil pertandingan terakhir dari grup I, J, K, dan L untuk menentukan nasib lolos atau tidaknya ke fase gugur Piala Dunia U17 2025. Pelatih Nova Arianto berhasil membawa Timnas Indonesia U17 meraih kemenangan pertama. Dia sangat bersyukur bisa mendampingi Garuda Muda di pentas dunia. Indonesia melawan Honduras di matchday terakhir fase grup H Piala Dunia U17 2025. Dalam duel di Aspire Zone Pitch 2 Al Rayyan, Qatar, Senin malam WIB, Indonesia menang 2-1. Hasil ini menandai Indonesia untuk pertama kalinya berhasil meraih kemenangan di Piala Dunia U17. Garuda Muda baru 2 kali ikut di event ini, setelah pada edisi 2023 menjadi tuan rumah. Nova sangat bersyukur bisa menjadi bagian sejarah Indonesia di Piala Dunia U17. Hal terpenting menurutnya para pemain jangan pernah puas dan harus berkembang. Ya, pertama puji Tuhan saya sampaikan. Saya bersyukur berada di situasi ini. Saya bisa mengawal pemain-pemain muda ini untuk terus menjalani prosesnya di Piala Dunia ini, dan saya bersyukur mereka bisa membuat sebuah sejarah baru bagaimana kita bisa menang di event Piala Dunia ini, kata Nova. Indonesia menuntaskan perjalanan di fase grup Piala Dunia U17 2025 dengan duduk di posisi ketiga. Indonesia meraih 3 poin dan sedang menunggu hasil dari tim di grup J dan L untuk bisa bertahan. Timnas Indonesia berada dalam kekosongan pelatih kepala menyusul pemecatan Patrick Kluivert pada bulan Oktober lalu setelah skuad Garuda gagal melangkah ke Piala Dunia 2026. Mencari sosok yang tepat untuk mengisi kursi kepelatihan Jai Idzes DKK menjadi tantangan besar bagi PSSI. Sebelumnya, nama-nama seperti Sintayong, Giovanni van Bronckhorst hingga Timur Kapadze sempat beredar, namun tanpa ada kepastian. Kini nama pelatih Persib Bandung Boyan Hodak santer dikabarkan menjadi opsi paling kuat dan logis yang diincar PSSI. PSSI telah memasukkan nama pelatih asal Kroasia tersebut ke dalam daftar calon pelatih baru Timnas Indonesia. Meskipun memiliki track record yang gemilang, penunjukan Boyan Hodak tidak akan berjalan mulus. Pelatih berusia 54 tahun tersebut saat ini masih terikat kontrak dengan Maung Bandung hingga akhir musim 2026. Jika PSSI serius, mereka harus siap menempuh jalur negosiasi dan kemungkinan membayar biaya kompensasi untuk memutus kontrak sang pelatih dari Persib Bandung. Kegemilangan dan pengalaman yang dimilikinya menjadi pertimbangan utama bagi PSSI untuk menunjuknya memimpin Timnas Indonesia yang membutuhkan pelatih dengan mentalitas juara dan pengetahuan mendalam tentang sepak bola Asia Tenggara. Saat ini, Boyan Hodak masih fokus membawa Persib melangkah sejauh mungkin di SCL 2 dan mempertahankan posisi di Super League, di mana Maung Bandung berada di peringkat 4 klasemen sementara. Namun tawaran melatih Timnas Indonesia akan menjadi tantangan besar. Hodak harus membuktikan apakah ia mampu mentransfer kesuksesannya di level klub ke level tim nasional yang memiliki tekanan dan ekspektasi publik yang jauh lebih tinggi. Kursi pelatih Timnas Indonesia kembali menjadi sorotan setelah perpisahan resmi dengan Patrick Kluivert. Situasi ini langsung menarik perhatian sejumlah pelatih dunia, termasuk mantan pelatih Timnas Uzbekistan, Timur Kapadze, yang secara terbuka menyatakan kesiapannya untuk melatih Timnas Indonesia jika mendapat tawaran resmi dari PSSI. Dalam wawancara yang beredar di sejumlah media olahraga Asia Tengah, Kapadze mengungkapkan kekagumannya terhadap Indonesia, baik dari segi atmosfer sepak bola maupun dukungan luar biasa dari supporter Garuda. "Saya suka Indonesia, suka fansnya, terima kasih atas dukungannya," ujar Kapadze. Pernyataan Kapadze membuat publik tanah air heboh. Sosok pelatih Uzbekistan ini siap tangani Timnas Indonesia dan kini masuk dalam radar federasi sebagai salah satu kandidat potensial pelatih baru PSSI. Apalagi, PSSI hingga kini belum mengumumkan siapa pengganti Patrick Kluivert yang resmi berpisah pada Oktober lalu. Nama Timur Kapadze sendiri bukan sosok asing di dunia sepak bola Asia. Ia merupakan legenda sepak bola Uzbekistan dan pernah membawa tim nasional negaranya tampil impresif di berbagai ajang internasional.